Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam seru ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah irwa'ani. Nah baiklah sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cuplikan video kembali ya dari seorang pendeta Yusuf Manubulu yang menyuguhkan kembali murtadinnya, narasumber yang ngakunya murtadin. Tetapi ya seperti biasa, itu pun secara seorang Yusuf Manubulu memberikan komentar kepada para penonton ya. Silahkan menyaksikan, silahkan menilai apakah benar itu murtadin atau hanya ya kadal orang yang ngaku murtadin atau kafir dari asal, kafir dari lahir. Nah baiklah sebelumnya, jangan sampai kita membuang waktu. Mari kita simak bagaimana pengakuan atau kesaksian dari seorang narasumber bintang murtadin yang disuguhkan oleh seorang Yusuf Manubulu ini. Silakan. Saya pikir saya tidak usah panjang lebar ya, karena kita sudah bersama-sama dengan narasumber, dan kita sapa dulu Ibu Amna Kojima. Ini kelihatannya nuansa ini nuansa khusus ya Bu ya, nuansa apa nih? Nuansa Jepang ya? Bukan, batik dari Jawa ya. Itu kan MU bodoh nih. Oh batik dari Jawa. Ya. Cuma tatanan rumahnya kelihatannya tatanan ini ya. Iya, rumah Jepang. Oh iya. Saya lihat modelnya ini kayaknya tatanan bukan ini. Bukan tatanan yang kita biasa temukan di negara kita. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa Ibu ya. Saya serahkan kepada Ibu Amna. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan salam kepada semua pendengar pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu untuk menyampaikan kesaksian bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya berasal dari hutan, bukan hanya desa tapi hutan yang ada di Kutai Barat. Sekarang sudah jadi Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tetapi saya pindah ke kota sejak saya kelas 3 SD. Saya berasal dari suku Dayak Benua. Kemudian ayah saya, kami berasal dari, boleh dikatakan kalau orang suku-suku lain mereka bilang berdarah biru. Tapi kalau ditusuk ya merah sekarang. Dulu juga. Jadi kalau dalam benua itu ada yang namanya manti. Manti itu adalah orang yang keturunan dari berdarah biru, dan ada yang ripat, ada orang biasa dan ada ripat. Nah, kemudian di dalam suku Dayak Benua ini kami mempunyai adat istiadat yang sangat kuat. Kami dari kecil sudah diajarkan melalui cerita-cerita dari mulut ke mulut yang namanya intot. Kami diajarkan bahwa kami tidak boleh mencuri, kami tidak boleh berbohong, kami tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kami mempunyai adat yang cukup kuat, jadi sangat berbeda dengan yang sering orang katakan kepada saya bahwa orang Dayak itu hidupnya bebas, tidak punya aturan dan telanjang di atas. Kami sudah punya baju, kami bahkan ada yang namanya sampai sekarang masih serat doyo, itu tenun itu khas daerah kami Dayak Benua. Dan saya lahir dari keluarga yang demikian ketat adat istiadat. Ayah saya karena keturunan manti itu mereka harus mempunyai keterampilan sebagai laki-laki. Salah satunya harus bisa belian. Belian itu mengobati orang yang sakit dengan tentu saja dengan herbal-herbal yang ada di hutan Kalimantan, dan juga dengan pertolongan roh-roh. Nah, sahabat ikhwan fillah, setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang yang ngakunya murtadin ini ya, bintang di seorang pastor pendeta Yusuf Manubulu ini, yang dikatakan dia itu seorang murtadin. Apakah kita sudah bisa menyimpulkan apakah dia benar itu murtadin atau hanya seorang kadal untuk menipu saudara kita, sesaudara orang Islam, umat muslim? Nah, sahabat ikhwan fillah, apa yang kita dengar barusan tidak salah ya. Dengan jelas ibu ini menyatakan ya dia itu dari suku Dayak ya, Kalimantan, dan lahir dari keluarga yang kental dengan adat istiadat. Berarti kita bisa katakan bahwa dia itu ya, kalau di Sunda itu bagai Sunda kejawen ya dulu, yang mana notabene belum ada ajaran Islam. Dan dia juga menyatakan dia itu ya dengan sangat kental dengan adat istiadatnya dan ajaran-ajaran sesuai dengan adatnya.
Jadi dia tidak menyatakan bahwa itu adalah ajaran Islam. Dia juga tidak menyebutkan bahwa dia itu dididik oleh ajaran Islam sejak dari kecil. Jadi apakah benar dia seorang murtad atau bukan? Atau hanya sekadar untuk menipu, mencoba untuk mengelabui orang-orang muslim? Nauzubillah, itu penilaian kembali kepada kita seorang sebagai penonton ya. Dan juga dari gerak-geriknya si ibu ini bisa kita lihat bagaimana beberapa kali dia itu seperti melihat kepada sebuah catatan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Nah, baik untuk lebih meyakinkan apakah dia seorang murtadin atau kadal, mari kita simak sedikit lagi cuplikan video seorang yang ngaku murtadin berasal di suku Dayak ini, ala Yusuf Manubulu. Kemudian saya dan adik dan kakak saya mengikuti pelajaran agama Muslim, dan saya diajarkan bahwa Yesus yang namanya Isa Al-Masih itu adalah nabi kedua terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya agak susah menyebutkannya sekarang. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita sembah. Nah, oke lah, saudara, mungkin itu bisa kita tarik kesimpulan menjawabnya apakah benar ibu ini murtadin atau hanya kanal liar saja. Kita mendengarkan apa yang disampaikan si ibu ini di sejak kecil bersama adiknya itu, bersama adiknya itu dia itu belajar agama Muslim. Padahal biasanya orang-orang menyebutnya agama Islam bukan agama Muslim, kurang pas biasanya gitu kan. Muslim itu kan orang yang beragama Islam. Tetapi dia menyebutkan agama Islam. Bagaimana dia mau menyebutkan Islam? Dari awal kita tidak pernah mendengar dia itu berasal dari seorang dari seorang keluarga Muslim, apalagi yang beragamakan Islam. Tidak ada kata-kata Islam Dan juga lebih mencoloknya ketika si ibu ini menyebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesusahan si ibu ini Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ulang lagi sama-sama ikhwan fillah. Apakah benar dia itu seorang murtadin atau hanya kadal? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kami punya penilaian bahwa si ibu ini hanya ngaku saja murtadin. Tiada lain seperti kebiasaan pastor Yusuf Manubulu ini hanya untuk menipu dan hanya untuk menaikkan viewer channelnya mungkin Nauzubillah, subhanallah, tipu daya mereka untuk mengelabui orang-orang Islam dengan memperlihatkan banyaknya orang-orang yang murtad, banyaknya orang-orang yang keluar dari agama Islam. Nah, saudara ikhwanillah, bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana komentar Anda dan bagaimana penilaian Anda tentang si ibu ini? Apakah benar murtadin atau hanya kadal saja? Silakan ketik komentar Anda, tulis komentar Anda. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Dan tetap waspada, jaga hati, jaga diri, jaga keimanan kita, jangan sampai tertipu, jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yang berusaha ingin memurtadkan kita. Nauzubillah, subhanallah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.